Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi. Berjumpa dengan saya lagi di Jack Blema Podcast di Gen R Channel. Nah, hari ini saya kedatangan tamu. Saya lihat di media sosial sekarang lagi viralnya dia terjun dunia perpantunan. Perpantunan. Nah, selamat datang buatnya Bang Delsi. Panggilan Selamat berjumpa. Selamat. Panggilannya siapa? Idel saja. Idel saja. Tuan Idel. Tuan Idel. Dia ahli pantun. Nah, sekarang kita ingin belajar teknik berpantun, apa itu pantun, apakah ada jenis-jenis pantun. Nah, hari ini kita ditemani oleh abang kita Delsi. Nah, gara-gara dia pantun aku nak pantun darah. Apa ya? Aku pandai pantun baik. Anak lajang duduk di kursi. Duduk di kursi di mah umak-umak. Oleh. Selamat datang Bung Delsi. Iya. Di podcast Blema. Itu dia. Itu patah-patah lah mereka. Memang sungguh gulai di sambal loma. Gitu kan? Di loma dimakan pula di atas kursi. Terima kasih Jack Blema mengundang saya datang ke sini. Ampun. Poi ke jalan nampak hantu. Ada tuh. Nah, mau tanya-tanya nih sama Bung Delsinya. Ya. Berapa lama terjun di dunia perpantunan? Kalau kita bercerita masalah pantun, saya sudah begitu duduk di bangku kuliah di Akademi Kini Melayu Riau. Pantun ini adalah menjadi sumber kehidupan. Oh, menjadi sumber kehidupan. Menjadi sumber kehidupan. Pasti nih mau job nikah. Iya. Selain daripada pemantun menikah, kemudian hantaran belanja, setiap ada beberapa pantun bangsa itu, kami tidaklah pernah juara satu, tapi paling tidak kami adalah yang terbaik di dalam mereka, dapat duit. Dan kemudian duit itu kami gunakan untuk makan kami di kos. Selama kuliah. Mantap pengalamannya. Oke, mau nanya lagi nih Bung Delsi. Boleh. Apakah ada teknis untuk berpantunnya, tekniknya? Ini kan mau belajar nih. Iya. Apakah dia kosakatanya atau apa gitu? Oke. Baik. Saya coba untuk sedikit berbagi ilmu lah. Saya nak belajar pantun juga. Ya, jelas tak saya pun lah. Ini pun masih dalam tahap belajar. Oke, sama-sama belajar. Yang dikatakan pepantun adalah dia 4 baris dalam satu bait. 4 baris dalam satu bait. Jadi antara sampiran 1 dan sampiran 2 itu dia harus berketerkaitan. Oke. Kalau tuan pergi ke pasar belikan saya kalau tuan pergi ke pasar belikan saya si kain katun. Ya, itu dia pergi ke pasar membelikan katun. Beli kain katun. Langsung jadi, intinya ya. Ini baru bentuk untuk sampiran. Ya kan? Sampiran namanya itu. Masuk kita kepada isi. Kalau tuan tadi pergi ke pasar belikan saya kain katun, isi dia, kalau memang inilah unsur sifat biasa, maka mahirlah Anda berpantun. Iya jadi semua itu bisa berkenan, dia boleh bersaja a atau ab. Dan yang paling penting dia logis. Kalau orang tanya cakap logik. Jadi logi dia antara sampiran 1 dan sampiran 2 dia berkaitan. Jadi dia kalau ada semacam seperti ini. Kalau tuan pergi ke Paris, singgah sebentar ke Pekanbaru. Nah, antara Paris dengan Pekanbaru itu kan jauh. Betul. Bila nak sampai? Iya. Jadi itu tak logis. Pakai COVID lah, pakai apa nama? Swab pula panjang kan. Nah, ini yang nampak dia tidak. Nah, yang paling terpenting di dalam pemantun ni, kena kita sharing juga dengan kawan-kawan pemantun. Nah, pantun ni bersajak AB-AB. Ya, yang paling terpenting dalam pemantun yang harus kita tengok itu adalah 2 huruf
terakhir daripada pantun tadi. Misalnya AB gitu. Pantai. Ya. Berarti ada A dengan I. Ya. Kan itu. Itu yang paling penting. O A I U E O. Jadi dan kemudian kalau dia membuat pantun, misalnya kalau tuan pergi ke pantai bersama-sama. Jadi I dengan A. Ya. Nah, kalau dia itu baru sampiran ya. Kalau tuan pergi ke pantai, pergilah bersama-sama. Jadi I terakhirnya tadi. Jadi kalau aku datang ke sini, bolehlah kita bersama-sama. Nah, ini yang tak boleh. Jadi mana dia? Dia tetap bersajak A dengan I, tapi nanti pada sampai isi ketiga dia tak boleh jumpa dengan dia harus jumpa dengan AI juga. Tapi ini juga adalah bagian yang terpenting di dalam pantun supaya pantun itu lebih mengena dia. Oke, aku ada pantun rumah tangga. Sungai Rokan berkelok-kelok sampai ke Bagan. Apa guna dapat bini elok tak pandai ngiling sama belajar. Itu dia. Ada daerah. Lama. Itu kalau pantun. Dan ada nih, kan AB. Iya. Ada juga nggak jenis pantun yang langsung AA? Ada. Kalau tuan hendak ke Surabaya, jangan lupa beli pepaya. Memang kita ni sama sebaya, tidak pula serupa sama. Jadi dia memang dia ada harus berkaitan. Iya. Dari apa namanya yang dua bait di atas? Sampiran. Berarti sampiran dengan isi harus sama. Ya, kalau AI dia harus isi AI juga. Kalau AA dia AA. Ya. Jadi makna dia bukan seperti, tapi yang penting dia bunyi tak menyalah. Kalau bunyi tak menyalah. Kalau bunyi dia menyalah, dia pantun memang tak sedap didongak. Iya. Itu dia. Aduh itu ikan hiu naik ojek. I love you Bang Jack kata dia. Bisa ikan hiu naik ojek? Bisa I love you Bang Jack. Kalau menyalah. Tapi itu hanya membuat hiburan saja. Betul. Tapi yang untuk yang sebetulnya berpantun itu ada syaratnya, ada apa ya kan? Ya. Ada aturan-aturan. Ada aturan-aturannya. Kemudian ada norma ya juga dalam pantun. Kalau dapat pantunnya menyampaikan pesan hiburan. Kebanyakan pantunnya pas ada acara-acara menikah. Iya. Acara-acara menikah, antara belanja. Iya. Jadi sebenarnya seniman pantun ini hampir punah loh. Betul, iya. Betul. Kalau saya lihat di Kabupaten Rokan Hilir ini hanya beberapa. Bukan mau menyinggung seniman yang lain kan. Kalau dapat multi talent semuanya. Ya kan? Betul. Ada yang berpantun, mana yang pandai main gitar, silakan belajar berpantun. Betul. Ya. Jangan bercokak. Ada job bagi dua. Biar bagi dua amplop tuh. Kan gitu. Jangan berebut, ya kan? Memang hampir punah kan. Memang kalau berpantun tuh asik. Betul. Asik. Kalau yang bagi jenaka yang asik. Luar biasa. Singgung menyinggung. Jadi kalau maunya pas kalau kita bertetangga tuh. Kalau dapat diterapkan tuh, maunya pemerintah atau adat kita menerapkan. Betul. Kalau berkelahi itu pakai pantun, Bang. Pakai pantun. Ya. Kalau pantun itu, coba. Kalau ibarat kita bercokak lah, ikut rumah tangga awak kau. Abang rumah ikut, aku rumah ikut. Iya, rumah sebelah kan. Nah, kalau kita berpantun bercokak, berkelahi, bercokak semua kan. Bercokak kan. Kalau tuan membeli genting, kata dia kan. Nah, membeli genting di pasar raya, kata dia. Jangan tuan bising-bising, kata kan. Hati ini sudah tak soda mendengar. Berarti ada hibrik rumah tu kan. Ada bau, ada ulet bulu. Ngapa kau sibuk? Bu. Itu pantun dua kerat nama. Itu pantun dua kerat, pantun guam nama tu. Pantun guam nama tu. Itu dia. Semenjak saya tahun 2001 sampai sekarang, yang paling mengesankan saya berbalas pantun di gelanggang pantun semalam. Di gelanggang pantun. Dulu saya berpantun 3 orang 3 lawan 3 atau 2 lawan 2
tapi sekarang one by one. One by one. Satu lawan satu. Antara kau dan aku. Kalau kau tak dapat kau tumbang, kau belah saya. Itu dia. Jadi meraih juara. Meraih juara 2, Alhamdulillah. dipercayakan saya menjadi juara 2 perwakilan Pantun Riau. Wih, orang Rohil. Ya, Wis, orang Rohil. ada juga Rohil. Oke. Thank you very much. Yang akan datang ada event-event berikutnya. Ya, saya tadi ada mendengar isu-isu dan kemudian langsung dengan Ketua Komite Sastra di Dewan Kesenian Rohil. Sip. Mereka juga mengadakan namanya berbalas pantun. Berbalas pantun. Ya, mudah-mudahan pemantun-pemantun muda yang ada di Rokan Hilir bisa juga mendaftar di sana. Oke. Ya, apakah saya ikut? Saya tidak ikut. Kenapa ikut? Mentang Mentang master menang ai engke mek. Lagi kalah. Saya akan coba untuk meregenerasikan lagi. Betul. Ya, itu dia. Mungkin saya hanya mengajar adik-adik yang mungkin ikut dalam berbalas pantun. Oke. Supaya mereka mungkin kalau saya ikut saya takut orang itu takut deh. Ini yang juara 2 provinsi kita mati lah gitu, pasti dia dapat hadiahnya. Yeah. Kita pun takut juga aku kalah. Jadi kalau kalah aku mati aku ni. Mempertahankan juara 2 tu mati aku. Saya coba untuk memberikan bagaimana membuat teknik pantun yang cepat. Jadi itulah dia. Jadi saya memberikan sedikit pembelajaran sajalah nampaknya. Oke, mudah-mudahan ada regenerasi. Mudah-mudahan insyaallah. Ya, mudah-mudahan Rohil maju di bidang perpantunan. Iya. Perpantunan ya. Kalau istilahnya kalau kebudayaan. Ya, kalau masalah gitaris kan gitaris. Vokalis. Kalau pantunin pantulis. Tapi bukan papan tulis ya. Oke. Lanjut pertanyaannya, Bang Idel. Apa ada pengalaman yang berkesan terjun dunia perpantunan? Ada pengalaman enggak yang menghebohkan, yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang memilukan, yang mengganaskan? Luar biasa. Di dalam pantun hantaran Belanjo. Di dalam pantun hantaran Belanjo ini yang berkesan itu adalah ketika kita nengok para undangan-undangan atau sanak keluarga yang datang. Kita pantunkan dia, ada nama dia di situ. Itu kata Orang Bagan, golaknya tak berhenti-henti. Jadi kita nak masuk pantun berikutnya tak dapat. Kono golak belum selesai. Betul. Dan tak dongah. Ditambah situ makan sodap-sodap. Jadi acara pemantun adatnya termasuk hantaran Belanjo, makan kulah yang makin berkesan dia. Jadi yang pengalaman yang berkesan terjun di dunia perpantunan itu pas acara nikah. Bukan pertandingan, pas nikah makan soda, amplop dapet. Pandai kau. Pertanyaan terakhir buatnya Bang Delsi. Ya. Buat pesan buat generasi sekarang lah. Buat pesan-pesannya apa? Dan saya ingin mendelsinya berpantun tentang nasihat, tentang jenaka, tentang mengombal saya. Tentang ngombal lah. Kau dapat kata pantun muda-mudi ya. Ya, pantun muda-mudi ngombal. Saya tengok mana ada ria mana. Lolah agak kawan nak guru kau. Pesan ya. Pesan buat para generasi. Satu hal yang perlu kita pesankan, bukan buat pemuda saya, buat saya sendiri juga. Untuk menjadi seorang pemantun itu sebenarnya susah gampang. Susah gampang saja. Kenapa saya cakap susah? Susah itu kalau kita tidak mau membiasakan. Kenapa kita benda gampang? Karena kita biasakan itu menjadi satu komunikasi kita. Maka dia akan lebih gampang dia. Nah, terus kalau gini, sih, mental itu pengaruh nggak? Kalau seandainya terbiasa lama-lama gimana gitu? Ada pasti mental itu bisa berubah. Iya. Mentality ketika mental kita sudah mahir berpantun, itu setibanya kita di atas panggung, grogi itu tidak seberapa parah, betul. Jadi dia agak lebih kocik dibandingkan kita hanya tahu dalam bentuk menulis dan membaca. Biasanya orang yang sudah menulis kemudian dia baca, dia hafal. Nah, ketika dia naik atas panggung berbalas pantun, itu groginya itu bisa mencapai 99%. Betul, ada yang ontok-ontok lah. Ada yang tak dapat bercakap langsung. Apa nak cakap, apa nak tapi fikir. Betul. Nah,
kemudian kalau kita mengalah sudah mental tuh. mengalah mental tuh memang kita dengan berbiasa dulu. Berbiasa dulu. Berbiasa untuk latihan. Ala bisa kena biasa kan. Betul. Itu dia. Mana dia apa yang boleh kita jumpukan kita pantunkan. Okay, aneh nampak bunga-bunga di taman tu kita pantunkan. Ya. Gilo-gilo lah ya. Cakap yang nak. Gilo pantun kan tu kan. Nah, aku begitu juga. Jadi maka dia apa aku nampak kadang-kadang aku pantunkan. Kadang mungkin agak malu orang dongar, mungkin kata orang juga aku pantun dalam hati. Tapi dalam pikiran aku semua tu dah aku pantun-pantunkan. Besok aku nak pantun lah. Kalau yang nanya aku, kau asyik pantun dah gila kau. Pucuk ubi, pucuk kangkung, pucah muncung. Okey, kalau kita balik kepada pantun jenaka. Kalau kita balik kepada sebuah pantun jenaka kan. Pantun jenaka dia bunyi macam ni. Kalau budak membeli limau, belah limau dengan perekat. Ya kan? Kenapa ayam lebih garang daripada harimau? Itu disebut dengan ayam paling nekat. Ya pula. Itu dia. Nekat ayam. Imau lawat. Imau lawat kan. Upol ala-ala apa? Bolang sama hitam kuning. Ada ni ayam hitam kuning. Cuma bentuk beda lah. Kenapa ayam lebih berani pada harimau? Itu disebut dengan ayam nekat. Betul. Tak ada fikir lah. Nah, itu dengan pantun jenaka. Mungkin kalau kita ibarat pantun tak masuk akal loh. Jadi kalau kita pantun nasihat, kalau tuan pergi ke kubu, jangan lupa beli pepaya. Ya kan? Marilah banyak membaca buku supaya ilmu kita ada berada. Jadi dengan kita membaca buku, ilmu kita ada berada. Jadi dia melekat dia. Di dalam Al-Quran juga disebutkan Iqra. Bacalah. Jadi membaca ini adalah sangat penting sekali. Itu dua pantun yang saya sajikan. Kalau untuk mengotai lain. Catat. Itu dia. Kalau untuk mengotai, kalau bahasa kita dia mengotai. Nampak perempuan lain, kan? Nah, cantik sungguh si bunga rampai, ya kan? Cantik sungguh si bunga rampai, banyak pula letak di atas taman. Memang cantik. Darah ni tinggi semampai, biar abang tanamkan jiwa di badan. Itu dia. Duduk termenung melihat itik. Melihat itik sambil terlentang. Aku tengok muka adik cantik, sekali tengok belakang bini bak pang panjang. Ada balik tu. Ada. Banyak sungguh tumpuk jerami, kan? Tumpuk jerami berada pula di atas buku. Kalau tuan nak berpoligami, awas balik tak buka pintu. Kalau tuan makan bahulu, kan? Kalau tuan makan bahulu, campurkan juga air kelapa. Kalau rumah tak buka pintu, saya balik ke midi muda. Lihat tangan panjang kuku. Lihat lemari nampak celana. Kalau tuan banyak kelaku, hati-hati tidur luar. Ada ya? Betul. Kalau tuan berpanjang kuku, dibuka lemari ada celana. Jadi terus masuklah Bang Ramli. Luar biasa. Okey. Sampai di sini perjumpaan kita bersama Bung Delsi. Memang dia enggak ngaku seniman, tapi yang namanya seniman itu apabila diakui seseorang. Saya mengaku dia seniman. Betul. Dia tak mengaku seniman. Dia cuma pekerja seni. Tapi orang melihatnya dia seniman gitu kan. Seniman pantun, seniman tari, dia orang seniman. InsyaAllah. Jadi mudah-mudahan Bung Delsi sehat-sehat selalu, murah rezeki, sukses selalu. Kalau ada sumur radang, boleh kita menumpang mandi. Sabun bak sendi. Siapa nak menanggung Mek? Alang sedang nganduk fungsi taki awak. Solid awak dah. Susah padalah. Kita mah corona. Okey, sampai di sinilah pertemuan kita di Jack Blemak Podcast di Gen R Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.